setelah wafatnya Rasulullah adalah 4 orang yang menggantikan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah. Jadi dahulu kala ketika sudah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka umat Islam ini bertanya-tanya dan bermusyawarah, siapakah yang pantas untuk menggantikan kedudukan sebagai pemimpin, sebagai penggantinya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu umat Islam itu memutuskan bahwasanya nama yang cocok untuk menggantikan kepemimpinan daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW, nama yang cocok adalah Khulafaur Rasyidin, 4 pemimpin itu, yang mana yang diawali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika meninggalnya wafatnya Abu Bakar As-Siddiq digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab digantikan dengan Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Utsman bin Affan digantikan dengan Ali bin Abi Thalib. Maka dari 4 itu kaum muslimin itu menganggap mereka menamai keempat pemimpin yang baik itu dengan nama Khulafaur Rasyidin. Next. Pada masa Abu Bakar, kita telah mengetahui bahwasanya tema pada hari ini adalah pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin. Maka dari itu pasti ada pendidikan di masa Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pada masa Abu Bakar As-Siddiq tidak jauh beda dengan masanya Rasulullah, yang mana cara pembelajarannya itu adalah dengan cara menulis dan membaca. Sudah dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan tulisan-tulisan Arab kayak Al-Quran, hadis, kemudian dijadikan kitab, itu ada di masa selanjutnya. Tapi pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu sudah ada metode pendidikan pada waktu itu yang tentang membaca dan menulis. Jadi mereka itu membaca, menulis, menghafalkan, membaca, menulis, menghafalkan, membaca, kemudian menulis, kemudian menghafalkan. Jadi seperti itu. Jadi pada masa itu pendidikan dasarnya itu membaca, menulis, menghafalkan Al-Quran serta mempelajari pokok-pokok ajaran. Pada masa Abu Bakar Siddiq banyak orang itu yang sudah mencari ilmu, yang belajar. Jadi umat muslim sudah belajar kepada pendidik-pendidik pada waktu itu. Siapa saja pendidiknya? Ada Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Kemudian ada sahabat-sahabat Nabi yang memang pada waktu itu adalah ahli ulum. Ada juga sahabat yang 60 situn, sahabat as-situn, yang pada waktu itu pada hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW, dia belajar di masjid bersama Nabi. Sepeninggalannya Nabi, sahabat as-situn itu meneruskan perjuangan Nabi dengan cara mengajarkan kepada umat Islam, mengajarkan kepada masyarakat luas. Jadi pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah SAW.